Nggak kerasa, tahun 2025 udah kita lewatin bersama-sama dan kami sudah menghadirkan berbagai macam isu dan juga narasumber khusus untuk Anda pemirsa setianya Point of View Liputan 16 CTV. Kira-kira episode yang mana jadi favorit Anda? Kita saksikan bersama di Kaleidoskop Point of View 2025. Tuh Mas Pram, setelah 5 kali menolak untuk maju di kontestasi, sekarang mengiyakan dan menang pula. Sempat mikir nggak kenapa nggak dari dulu aja gue iya ini kok tau menang? Enggak. Saya maju selalu saya katakan secara terbuka, yang membuat saya iya itu namanya Rano Karno. Bener-bener namanya Rano Karno. Tapi yang nggak tahu Num, sejak saya ngomong begitu sama beliau, saya yakin menang. Tes telepati kata. Langit. Biru. Ih keren. Macet. Total. Jakarta. Menyala. Nggak nyala. Ini gamesnya adalah semedan apakah kau? Anak Medan. Jadi berdebar. Kita mulai dari yang pertama. Motor. Motor, kereta, Apakah benar? Benar. Pom bensin. bom bensin, aduh jadi lupa ya. Pompa bensin. Pompa bensin. Galon. Galon. Oh, iya. Kurang Medan berarti ya? Kurang Medan. Angkot. Angkot. Apa ya? Bu, angkot apa biasanya Bu di sini, Bu? Sudako. Sudako. Betul ya, Bu ya? Benar. Terakhir. Bagus. Bagus. Mantap. Mantap. Ya, ya kan? Oh, Paten. Paten, Bu. Kita coba akan bongkar rahasia gantengnya Mas Menko. Nah, pertanyaan pertama. Potong rambut berapa lama sekali? Waduh, ini udah agak kegondrongan. Ini nih. kegondrongan? Biasanya saya 3 minggu sekali. Pengen punya rambut kayak Mas Ahaye, ngomongnya potongnya potong apa, Mas? Ya, Ahaye aja Potong deh. Ahaye. Ahaye aja. Oke, menarik. Yang kedua, skincare. Cowok skincarean nggak sih Mas Ahaye? Aduh, enggak juga ya. Kita tadi saya pakai apa namanya sunscreen supaya karena kalau enggak kan suka kebakar terus pedes-pedes gitu kan. Yang suka ngomongnya kan istri saya tuh. Nah, Mbak Nisa nih. Pap, ini udah gini segala macam. Tapi ya untung diingetin juga jadi ya deh pakai gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, olahraga wajibnya Mas Ahaye yang nggak ada di setiap hari menu olahraga? Nge-gym tentunya. Nge-gym, oke. Berapa upper lama? body, juga jogging. Oh, oke, menarik. Iya. Biar tetap on shape, apakah ada diet tertentu yang Mas Ahaye lakukan? Nggak ada yang spesifik, Oke. nggak ada pantangan juga, tapi ya dijaga, jangan membabi buta gitu. Makan nasi padang juga, tapi ya secukupnya. Ya. Namanya juga era sosial media, kalau ada yang unik dikit di mata netizen, langsung deh viral. Nah, berikut ini adalah beberapa wawancara di Point of View yang pecah dan akhirnya menjadi trending topic di sosial media. Makan semua lagi dah. Bapak Bahlil Lahadalia banyak banget kontroversinya. Kenapa sih Pak demen banget bikin sesuatu yang bikin orang selalu ngomongin Bahlil lagi? Saya juga bingung itu. Saya nggak pernah membuat sesuatu yang mengarah kepada kontroversi. Nggak ada itu. Bapak isu nggak sih kalau selalu dibikin meme-nya, diomongin jadi trending topik Twitter gitu? Bapak isu nggak sih? Saya Mantap nggak nggak sih Pak? Saya nggak pernah baca itu sosmed. Nggak pernah baca? Oh iya? Saya itu baca undang-undang, baca keputusan presiden, Itu kok kangenin loh. Luar biasa. baca tugas saya, ya, baca hal-hal yang produktif. Yang tidak produktif ngapain saya baca? Nggak Dan perlu ya Pak? sebagai negara demokrasi kan, silakan orang mengoreksi kita. Oke. Dan saya juga tahu kok kalau di sosmed itu tidak semuanya orang yang mengetik, ada mesin juga yang mengetik. Jadi udahlah, ini tahu sama tahu aja. Tahu aja. Pak, pesan buat haters Pak kalau kata anak sekarang. Ya baik-baik saja, ya. Yang pintar-pintar memilih informasi dan mempercayai informasi, jangan terjebak. Tapi oke lah nggak apa-apa. Kalau saya sih selalu memaafkan, karena Allah saja ketika umatnya sudah meminta maaf, Allah itu memaafkan. Apalagi saya sebagai umat manusia. Jadi enjoy aja. Jadi haters aku maafin kamu kata Pak Bahlil gitu. Selama ini cuma ngeliat di media sosial, ketemu juga dengan saya dan Arya Maulana. Pak RT
Mas RT. Oh Mas RT, Mas oh udah RT. gila Mas RT. Mas RT. Oh masih muda loh, umur berapa? 20 ya? Umurnya 20 tahun sekarang. Dan ini viral gara-gara jadi ketua RT yang dalam waktu 2 bulan setelah menjabat langsung ngecor jalan. Karena kalau kita mengandalkan musrembang atau pemerintah sangat susah sekali gitu. Makanya tergeraklah untuk udahlah kita sama-sama masyarakat untuk kita lakukan perbaikan jalan ini. Bener nggak katanya dari bangun tidur Deddy Mulyadi itu udah di-follow sama banyak kameramen dari melek sampai merem, bener? Enggak. Enggak lah. Kayak semua hidupnya Kang Deddy itu terdokumentasikan gitu. Enggak, gini. Yang terdokumentasikan itu adalah ketika keluar dari rumah. Oh, Ya udah kalau yang beres. terdokumentasikan paling pagi-pagi canda sama Nihian. Itu selalu saya suka login, ya kan? Karena itu sejak Nihian lahir. Oh. Kenapa? Karena itu dokumentasi saya buat anak saya. Jadi kan itu nanti jadi cerita. Bener. Dia udah besar, oh ya waktu digendong, waktu marah-marah, waktu nangis, semua ada. Bayangin loh kalau mau ngomong pencitraan, saya ini baru mendokumentasikan secara serius dokumentasi kegiatan saya itu setelah saya berhenti jadi bupati. Oh gitu. Pas Iya. jadi bupati nggak konten? Enggak. Jadi bukannya Kang Deddy act untuk konten, tapi dokumentasi yang mengikuti keseharian aslinya Kang Deddy. Iya, begitu. Itu ya. Iya. Tapi orang di luar mindsetnya kebalik pada bikin ini gubernur konten nih satu. Lah gak apa-apa. Tapi Kalau disebut gubernur konten, mohon maaf ya, dengan saya disebut gubernur konten, saya sudah mengefisienkan belanja negara. kok gitu? Ya iya dong, kan di negara ada anggaran promosi, anggaran komunikasi. Anggaran komunikasi iya, itu bener. kan biasanya para pejabat suka nyewa konten kreator. Kan itu puluhan miliar. Ada beberapa adegan di Jilid 18 ini akhirnya viral. Seperti Siapa nama kamu? Fufu. Kamu? Fafa. kayaknya gue pernah denger nama kayak gini. Udah gitu ada adegannya Bang Jack sama Pak Jalal ngomongin presiden. Presiden kita kan udah tua. Ntar kalau mati gimana? Ya dikubur. Kan, ntar yang gantiin kan wapresnya bang. Emang kenapa? Keberatan. Wapres kita kan masih muda. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan, dari pemimpin yang bodoh. Itu yang saya khawatirin. Ini tumben-tumbenan sampai Ya, nyentil-nyentil kan gitu. gini, dilihat kalau dia sekarang Pak Prabowo sudah umurnya sekian. Sementara Wapresnya kan masih muda sekali. Ini kan sebetulnya pertanyaan hampir setiap banyak orang. Cuma nggak sempat terucapkan aja. Gitu. Diwakili oleh PPT. Ada kanalisasi. Tiba-tiba ada komplain-komplain nggak sejauh ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Dan nggak ada panggilan dari Barreskrim juga. Nah itu pertanyaan. Yang sangat ikonik dari seorang Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah kumisnya. Ya. Kenapa Bapak suka banget nih kumis? Kalau saya nggak ada kumisnya, itu apa ya? Lugu itu apa ya? Cupu, culun. Ya culun lah, Culun. itu udah tepat. Soalnya image-image cowok-cowok berkumis kan galak gitu Pak. Tapi Bapak kayak, enggak saya ganteng-ganteng aja. Iya Pak. Padahal kumis itu. Apa itu omnya? Jadi gimana? Ada yang lewat di feeds atau di FYP-nya nggak? Kalau kita sih sebagai jurnalis harus tetap independen ya menyikapi berbagai macam isu yang terjadi. Apalagi kalau ngomongin berbagai macam isu yang menimbulkan kontroversi di tahun 2025. Tapi kalau ngomongin soal hari ini Pak Kasat senyum-senyum juga mungkin RUU udah jadi undang-undang hari ini. Ya sebetulnya kan itu kalau kita lihat dari awal itu kan inisiasinya DPR karena RUU kita sudah lama tidak direvisi. Kalau dianggap nanti ada orde baru lah, inilah segala macam lah. Kita itu nggak ada kepikiran karena yang dirubah kan tidak banyak, 3 ayat saja, 3 pasal. Ya kan? Tapi impactful. Sebenarnya nggak terlalu ya, karena kan cuma penambahan umur. Dengan penambahan di KL itu kan sebenarnya sudah berlangsung. BNPB, Basarnas kan itu udah berjalan. Tapi Pak kalau kebayang Bapak akan ada di jabatan sipil, Pak Maruli pengennya jadi apa sih? Nah, bayang lah, Oke.
Boro-boro kepikiran, nggak ada. Ketika bicara soal pagar laut ini tiba-tiba muncul istilah HGB, hak guna bangunan. Sudah dikelirkan bahwa HGB laut itu illegal. Tidak boleh ada penerbitan HGB di atas laut begitu kan. Nah, tetapi kita juga harus cek sekali lagi, investigasi dengan lengkap siapa saja yang punya kewenangan itu, dan ternyata memang itu ada di wilayah kantor pertanahan, jadi di bawah gitu, di level kabupaten Tangerang. Urusan seperti ini kan tidak hanya masalah hukum, tapi juga masalah sosial. Benar. Dan demikian masalah politik juga. Sangat, artinya kita tidak ingin ada masalah dipolitisasi, tapi juga jangan sampai karena politik kemudian hukum aturan itu tidak dihiraukan. Tahun 2025 juga kita lewati dengan banyak bencana yang terjadi. Mulai dari KLB keracunan makanan di Bandung Barat sampai dengan banjir bandang yang menewaskan lebih dari 1.000 orang di Sumatera. Awal asem gitu, nggak dimakan, terus sayurannya juga bau busuk. Sekarang lihat makanan tahu sama tempe aja trauma gitu. Bapak ibu ini kan jadi orang tua tuh jadi deg-degan ya. Iya, Pasti jadi trauma. Takut MBG. Anak-anak banyak yang tak suka makanan yang Bapak suguhkan. Mencoba untuk mencicipinya dulu sebelum mereka makan. Sampai saya seperti itu. Banyak siswa kami yang terdampak dari makanan yang seharusnya bergizi tetapi ternyata menjadi racun untuk anak-anak. Kami tidak mau mengorbankan anak-anak kami. Guru-guru juga disalahkan oleh orang tua. Sekarang juga kita sudah menetapkan ini sebagai statusnya KLB. Point of view kali ini langsung dari Kabupaten Bandung Barat, di mana 1.300 siswa di Kabupaten Bandung Barat keracunan makanan dari program MBG. Yang lagi di dalam ini pihak dari mana? Dari Dinas Kesehatan. Oh, dari Dinkes. Atau perwakilan yang ada di sini gitu, Kang? Saya mau ketemu sama siapa? Ngelihat ke dalam juga nggak bisa? Nggak bisa. Jadi ada dimanapun sekarang belum diizinin. Gimana Romo melihat kebijakan negara dalam penanganan bencana Sumatera? Saya sendiri tentu saja orang yang duduk belakangnya biasanya di belakang meja dan lebih mudah bicara. Tapi saya sebenarnya merasa heran. Mengapa heran? Karena sudah jelas malapetaka di Sumatera Utara itu malapetaka ukuran raksasa. Kalau tidak salah juga sampai sekarang sudah lebih dari 1.000 orang mati. Puluhan ribu kehilangan tempat tinggal, kehilangan segala-galanya. Daerah dihancurkan. Lah seperti tidak ada respons yang tepat, bahkan tidak dinyatakan bencana nasional yang tentu akan memungkinkan semua kekuatan dikerahkan, jadi diperlakukan seakan-akan tidak apa-apa. Ya, itu menurut saya menyakiti. Saya juga merasa amat tidak setuju, sebenarnya sakit hati bahwa bantuan luar negeri ditolak semula. Oh, kami bisa sendiri. Bisanya apa? Di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, para pejabat yang ada di kabinetnya ini bicara tentang program jagoannya masing-masing. Mulai dari makan bergizi gratis, sekolah rakyat untuk para siswa-siswi tidak mampu, sampai dengan pembangunan kampung haji untuk para jemaah haji Indonesia. Perluasan daerah tanah haram itu sedang masif dilakukan oleh Saudi Arabia. Akhirnya pilihan Presiden Prabowo memastikan pendirian kampung haji. Nah, itu juga Saudi menarik Arabia, tuh. Kok gitu. itu lumayan bikin banyak pertanyaan ya, Bang. Akhirnya Arab Saudi mengubah banyak kebijakannya mereka. Indonesia bisa punya kepemilikan tanah di sana. Kenapa? Karena memang antusiasme orang Indonesia, Muslim Indonesia untuk berangkat umroh dan haji. Jangan lupa loh urusan kita ini umroh dan haji juga, itu sangat masif. Ada Pak, tapi SPPG mungkin saya boleh bilang pakai istilahnya SPPG bandel gitu lah Pak, yang SOP-nya berantakan apa segala macam. Gimana upaya perbaikannya? Ya alhamdulillah sekarang ini semakin lama semakin baik. Kasus itu kan naik di bulan September.
kemudian puncaknya di Oktober, itu kemudian drop di November, padahal jumlah SPPG-nya setiap hari bertambah 100. Jadi semakin bertambah SPPG, kasusnya semakin turun. Itu menunjukkan bahwa terjadi perbaikan. Setelah itu kita juga mulai gunakan teknologi di mana ada rapid test untuk menguji kualitas bahan baku, juga hasil masakan. Ibumu, orang tuamu kerja apa? Jadi ibu rumah tangga. Ayah? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Tapi kamu harus semangat ya. Karena siswa sekolah rakyat harus cinta orang tuanya. Iya. Ya Cinta kan? banget. Cinta banget sama orang. Insya Allah. Kalau rakyat ini kan niatnya Pak Presiden itu untuk memberikan pendidikan yang dengan mutu terbaik untuk semua kalangan gitu ya. Sejauh ini sudah berapa persen dari target, kalau nggak salah 200 ya, yang harus didirikan? Ya awalnya ini kan sekolah rintisan. Waktu itu targetnya Presiden ya 60 atau sampai 70 gitulah. Tapi Alhamdulillah dengan dukungan Presiden, tahun ini sudah ada 160 titik seluruh Indonesia. Titik seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Kalau kata Presiden Prabowo, koruptor itu paling takut sama dua institusi penting ini. Ada Ketua KPK yang membantah isu titipan, sampai ada Jaksa Agung yang berada di pusaran korupsi. Woi, korupsi woi. Bang, kasus ini kan memperlihatkan kalau wakil Tuhan aja nerima suap, emang masih ada harapan Pak Indonesia bisa bebas korupsi? Bisa aja terjadi suatu saat. Kita jangan terlalu apatis bahwa tidak akan korupsi tidak akan habis di Indonesia. Insya Allah kita beli waktu dan masih ada waktu supaya korupsi ini kita hilang lah dari negeri ini. Ya setidak-tidaknya berkurang. Ancaman, tekanan Bapak pernah ada. Iya. Tawaran Pak, katanya pernah ditawarin 2 triliun. Iya. Iya. Untuk kasus apa Pak? Adalah. Gimana cara nolaknya Pak? 2 triliun? Ya saya gede bilang tetap banget. kasus ini harus berjalan. Saya tanya sama Ketua KPK Pak Setio setuju kalau koruptor harus dihukum mati, kalau Bapak? Iya, saya setuju selagi undang-undangnya mengatur dan kita memang masih memungkinkan untuk itu aja. Bapak sebagai seorang jenderal polisi aktif, terus di timing Bapak baru terpilih muncul tuh Pak bilang, wah ini mah udah pasti ditaruh di situ posisinya antek-anteknya Pak Jokowi, katanya bahkan ada yang ngomong begitu segala gitu. Komentar opini apapun boleh lah ya, tapi pastinya yang namanya netizen ya. Iya, namanya netizen. Itu saya juga merasa nggak ada titip-titipan seperti itu. Nggak ada Pak? Iya, nggak ada. Saya tahu Pak Jokowi presiden gitu 2019-2024. Tetapi secara personal nggak pernah ketemu, nggak pernah ada penyampaian, nggak ada yang kemudian ada pesan atau apapun kepada kami. Pertanyaanku spesifik adalah ketika mau ada tersangka besar yang masuk di KPK, apakah butuh persetujuan dari penguasa? Kata siapa? Kan saya nanya. Sampai dengan hari ini nggak ada. Legitimasi gitu? Ya, dan mulai dari saya pada saat menjabat sebagai direktur penyidikan pun nggak ada. Mau besar mau kecil, prosesnya dilakukan secara transparan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitasnya, kemudian independen dan profesional. Salah satu highlight di Kaleidoskop Point of View tahun ini adalah cerita dari Romo Magnis yang pernah dikirain hantu. Saya pendaki gunung, di Gunung Gede juga saya alami yang sangat senang. Saya pernah sendirian naik, lalu itu gelap sekali ya malam hari. Saya lihat ada senter di atas, serombongan orang yang istirahat. Saya dekati mereka, saya bilang selamat malam. Reaksi mereka, mereka kira saya hantu. Betul, mereka kira saya hantu. Tapi Romo samperin nggak, saya manusia bukan hantu gitu, Romo gitu. Oh, saya tidak bilang gitu. Jadi sampai sekarang mereka nggak tahu kalau Romo manusia? Nggak tahu, tidak pernah ketemu lagi mereka. Bang, tapi bicara tentang keluarga besar gitu kan ya, Abang kan sekarang ipar-iparnya Abang semua udah terjun ke politik praktis. Tinggal Mbak Ayang doang nih yang enggak. Sebagai suami apa? Nggak usah. Langsung dijawab. Nggak usah. Kenapa Bang? Ya nggak usah lah. Alasannya? Ya ngurusin anak-anak aja. Ngurusin anak-anak aja.
Tapi Bang, capek nggak sih Bang? Salah dikit jadi julitan netizen, ya kan? Macam-macam dikit langsung jadi trending topik gitu Bang. Kalau ngomongin itu, tadi istri yang lebih apa ya kita bilang, yang lebih siap mungkin ya. Karena kan sebelum saya nikah, beliau sudah jadi anak presiden, gitu, sudah disorot duluan. Justru saya yang baru disorot setelah nikah kan gitu. Jadi kalau untuk yang tadi ya nggak pernah ada pembahasan tentang itu. Kalau Mas Dar ke Bataminya, bener nggak sih yang kita lihat di sosial media itu? Mesra banget. Itu pencitraan apa emang real? Mau jujur apa ini? Sejujurnya dong. Sejujurnya dong. Ini yang bikin acara dia dong. Dia selalu, jangan tinggalkan aku ya. Gitu. Oh ya Allah. Bucin juga ternyata Mas Dar ya. Bucin, tapi kalau udah keluar rumah nih, WA pagi nih, curcol ya. WA pagi, boleh. dibales tuh malam gitu, kadang ntar nggak. Jadi bagi orang-orang yang Berani, kalau Mas, WA kayak gitu, nggak Mas. dibalas, istri saya itu nggak dibalas. Istri aja nggak dibalas. Ini anak kebanggaan saya. Dan dia yang memberikan semangat saya untuk eksis, bekerja. Bahkan anak saya yang satu ini yang bikin kontrol saya. Jadi ayah pulang jam berapa, saya bubuk sama siapa, boleh ikut enggak, yang setiap hari ngontrol saya. Abang saya Yang ke keras. kamera dong, saya ke kamera Sana. dong. Abang punya pacar katanya? Wulan sama aku. Oh Wulan temen aku. Pacar. Oh pacar. Wah pacar! Wow, udah dikenalin tuh. Oh, seru ya ternyata di balik sosok-sosok serius banyak banget cerita behind the scene yang bikin hati hangat. Termasuk abis yang satu ini nggak hangat tapi panas. Tahu nggak cara madamin api? Tahu. Gimana? Ya kita padamin dengan apa terdekat. Pinter juga dia. Tapi lengkapnya kita tanya Madam Kar yuk. Oke. Ini posisinya sekarang udah ada kebakaran seperti ini. Pakai karung gini ya. Betul, dengan air. Tradisional. Karung dibasahkan. Aman gitu ya? Aman. Nah ini adalah prosedur ketika kita melakukan sebuah proses evakuasi di luar gedung. Ketika banyak obstacle, banyak halang rintang, kita tidak bisa akses untuk korban. Salah satu caranya adalah mengeluarkan korban, evakuasi korban melalui luar gedung. Kita akan lihat sebentar lagi Jati akan diterjunkan dari atas ke bawah. Aduh. Gimana? Semua narasumber dan isu menarik tayangan di 2025-nya udah kami highlight dalam Kaleidoskop Point of View 2025 khusus untuk Anda. Semoga di tahun depan 2026 kami kembali bisa terus konsisten menghadirkan para narasumber-narasumber ciamik dengan isu-isu terbaru khusus untuk Anda, para penonton setia Point of View Liputan SCTV. Kira-kira episode favoritnya yang mana? Bahlil. Hah? Bahlil. Semua punya preferensi sendiri. Kalau saya favorit semuanya karena selalu senang menghadirkan sesuatu yang baru untuk Anda. Aziza Hanum, Point of View. Sampai jumpa di Point of View berikutnya. Bye-bye.